Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview artikel manajemen strategik sebagai jawaban ujian tengah semester genap tahun akademik 2025-2026 yang mana saya Basirun Febri Yuwanto, kelas MJ 713, Prodi Manajemen, dosen pengampu Ibu Ipuk Widayanti. Artikel review, judul paper pertama ialah Implementasi Manajemen Strategik di Lembaga Pendidikan. Penulis Jainul Arifin dan Agus Jainul Fitri. Diterbitkan pada link tertera. Latar belakang masalah, organisasi pendidikan membutuhkan perencanaan strategik untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal. Penelitian ini mempelajari bagaimana strategi dirumuskan, diterapkan, dan dievaluasi di SMAN 1 Boyolangu untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode yang digunakan ialah pendekatan deskriptif berbasis kajian pustaka terhadap elemen-elemen manajemen strategik. Hasilnya ialah strategi terstruktur meliputi formulasi misi, analisis lingkungan, penetapan tujuan, dan penentuan strategi dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Keterbatasannya ialah tidak ada data primer atau pengukuran kuantitatif kinerja lembaga setelah strategi diterapkan. Kesimpulan dan relevansi, manajemen strategik penting untuk lembaga pendidikan agar mampu merespon perubahan dan mencapai kinerja yang lebih baik. Relevan dengan kebutuhan sekolah menghadapi dinamika pendidikan pada saat ini. Judul paper kedua ialah peran manajemen strategik dalam optimalisasi sistem informasi perusahaan, yang ditulis oleh Muhammad Sanul Akbar dan Bayu Waspodo. Link jurnal terlampir. Latar belakang masalah, organisasi modern menghadapi tantangan integrasi antara sistem informasi dan strategi bisnis. Artikel ini mengkaji hubungan manajemen strategik dan optimalisasi sistem informasi untuk mendukung daya saing. Metode yang digunakan ialah tinjauan literatur komprehensif terhadap studi integrasi strategi dan sistem informasi. Hasilnya ialah pengelolaan strategik yang selaras dengan sistem informasi, memperkuat efisiensi operasional, adopsi TI, dan keunggulan kompetitif. Keterbatasannya tidak ada data empiris atau kasus spesifik perusahaan yang dianalisis secara langsung. Kesimpulan dan relevansi artikel ini ialah sinergi strategi dan TI adalah kunci transformasi digital organisasi saat ini, relevan di era industri 4.0. Judul paper ketiga ialah analisis lingkungan internal dan eksternal. Penulis Gufran Al-Fikri dan kawan-kawan, dan dengan jurnal terlampir. Latar belakang masalah, keputusan strategik yang baik bergantung pada pemahaman menyeluruh terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Artikel ini menguraikan proses analisis tersebut sebagai landasan pengambilan keputusan strategik. Metode yang digunakan, penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi literatur. Hasilnya, lingkungan internal mencakup sumber daya budaya struktural, lingkungan eksternal mencakup kompetisi, teknologi, kondisi pasar, dan semuanya harus dianalisis untuk strategi efektif. Keterbatasan tidak mengevaluasi pengaruh analisis ini terhadap hasil kinerja spesifik organisasi. Kesimpulan dan relevansi, analisis lingkungan adalah fondasi manajemen strategik relevan dalam pengambilan keputusan bisnis saat ini. Judul paper keempat ialah analisis penerapan manajemen strategik terhadap kinerja usaha dan ditulis oleh Widayanto, diterbitkan pada link jurnal terlampir. Latar belakang masalah, usaha mikro dan kecil sering mengalami tantangan kompetitif. Penerapan manajemen strategik berpotensi meningkatkan kinerja. Penelitian ini menilai hubungan tersebut pada sektor UMKM batik, kerajinan, dan mebel di Probolinggo. Metode yang digunakan, survei dengan kuesioner kepada 30 UMKM. Analisis regresi menggunakan SPSS. Dengan hasil, tingkat penerapan manajemen strategik dan kinerja usaha secara umum medium, ada pengaruh positif dan signifikan dari manajemen strategik terhadap kinerja usaha. Keterbatasannya adalah sampel relatif kecil dan hanya satu daerah.
tidak mempertimbangkan variabel moderasi seperti kondisi pasar atau teknologi. Kesimpulan dan relevansi, manajemen strategik terbukti penting bagi UMKM untuk meningkatkan kinerja relevan dengan fenomena persaingan usaha saat ini. Judul paper kelima ialah penerapan manajemen strategik dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Dian Sudianti dan kawan-kawan dengan link jurnal terlampir. Latar belakang masalah, pandemi COVID-19 berdampak besar pada aspek ekonomi dan organisasi. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana penerapan manajemen strategik membantu organisasi meminimalkan dampak negatif sekaligus memaksimalkan peluang di masa pandemi. Tinjauan teoritis terhadap proses manajemen strategik terkait pandemi. Dengan hasil, manajemen strategik mampu mengarahkan organisasi untuk beradaptasi dan mengoptimalkan sumber daya selama krisis. Keterbatasannya ialah tidak ada data empiris atau perbandingan antar sektor. Kesimpulan dan relevansi, strategi adaptif sangat penting untuk menghadapi gangguan besar dan sangat relevan dengan fenomena COVID-19 saat ini. Judul paper ke-6 ialah pengaruh karakteristik wirausaha, lingkungan eksternal dan strategi bertahan UMKM dalam menjaga keberlangsungan usaha, yang ditulis oleh Anis Dwi Astanti dan Gusnar Munapa. Diterbitkan pada link jurnal terlampir. Latar belakang masalah, artikel ini lahir dari observasi bahwa pandemi COVID-19 menghasilkan tekanan besar bagi UMKM. Permintaan turun, gangguan rantai pasok, dan pembatasan aktivitas. Penulis ingin memahami faktor-faktor apa saja yang mendorong UMKM memilih strategi bertahan atau survival strategis. Apakah karena karakter wirausaha, misal inovasi, pengalaman, atau lebih ditentukan oleh kondisi lingkungan eksternal atau kebijakan pasar. Fokusnya relevan karena UMKM adalah penopang ekonomi lokal dan perlu strategi yang efektif agar tetap eksis. Karakteristik wirausaha yang merupakan faktor internal dapat menentukan kesuksesan usaha, menunjuk pada karakter-karakter seperti memiliki semangat tinggi, memiliki keinginan untuk berinovasi, selalu menerima tanggung jawab dengan baik, ingin berprestasi dan berani mengambil risiko. Metode yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan survei cross-seksional pada sampel UMKM atau responden pengusaha mikro kecil pada periode 2020, analisis statistik atau regresi SIM sederhana digunakan untuk menguji pengaruh variabel karakteristik, wirausaha dan lingkungan eksternal terhadap adopsi strategi bertahan. Hasilnya ialah hasil menunjukkan bahwa karakteristik wirausaha, misal kemampuan mengambil risiko, kreativitas adaptasi digital, berpengaruh signifikan terhadap pilihan strategi bertahan. Lingkungan eksternal, ketersediaan pasar, bantuan pemerintah, ketersediaan modal, juga memoderasi kemampuan bertahan UMKM dengan dukungan lingkungan yang lebih baik, cenderung lebih berhasil mengimplementasikan strategi bertahan. Artikel juga menemukan heterogenitas atau yaitu tidak semua UMKM memilih retraitement, ada yang berinovasi. Keterbatasannya ialah penelitian bersifat observasional dan cross-seksional, sehingga sulit menyimpulkan kausalitas jangka panjang. Sampel terkonsentrasi di wilayah tertentu sehingga hasil generalisasi ke wilayah lain perlu kehati-hatian. Variabel pengukuran rentan bias terhadap respon atau bias responnya. Kesimpulan dan relevansi. Kemampuan wirausaha dan dukungan lingkungan institusional sama-sama penting dalam menentukan strategi bertahan UMKM. Secara teoritis, temuan ini selaras dengan kontingensi teori dan resource-based view atau keunggulan berasal dari kapabilitas internal. Dalam konteks pasca pandemi, artikel ini relevan karena menekankan perlunya pembangunan kapabilitas digital dan akses ekosistem dukungan, seperti pinjaman mikro, pelatihan, supaya UMKM tidak hanya bertahan tetapi juga pulih. Judul paper ke-7 ialah Strategi Pengembangan Pariwisata Pulau Semau berbasis Local Wisdom dengan pendekatan ekoturism. Penulis Tito Nanda Cahyasari dengan jurnal terlampir. Latar belakang masalah,
Pulau kecil seperti Semau menghadapi tantangan pembangunan ekonomi berkelanjutan, ketergantungan pada sumber daya alam, keterbatasan infrastruktur, dan potensi degradasi lingkungan jika pariwisata dikembangkan tanpa perencanaan. Di sisi lain, kearifan lokal atau local wisdom dan potensi alam menawarkan peluang untuk model pariwisata yang ramah lingkungan. Ekoturisme yang dapat mendorong pemberdayaan masyarakat lokal serta melindungi aset alam dan budaya. Artikel ini lahir dari kebutuhan praktis, bagaimana merumuskan strategi pengembangan pariwisata yang memadukan pelestarian kearifan lokal, kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan prinsip ekowisata, sehingga tidak sadar menarik wisatawan tetapi juga menciptakan manfaat jangka panjang. Penulis menyorot bahwa strategi yang diadopsi harus mempertimbangkan aspek kelembagaan lokal, partisipasi masyarakat, serta mekanisme pengelolaan sumber daya yang adaptif terhadap tekanan perubahan iklim dan fluktuasi kunjungan wisatawan. Studi ini bertujuan merumuskan strategi yang kontekstual untuk Pulau Semau dan memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan setempat. Metode yang digunakan ialah penelitian menggunakan pendekatan mixed method, deskriptif kualitatif atau wawancara mendalam, observasi partisipatif, dipadu pada kuantitatif sederhana untuk mendukung analisis. Peneliti mengumpulkan informasi dari masyarakat, pengelola wisata, dan dokumen perencanaan lokal, lalu menganalisis tema-tema strategis untuk merumuskan rekomendasi berbasis ekoturisme. Dengan hasil ditemukan beberapa strategi prioritas, yaitu penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas, paket wisata berorientasi kearifan lokal, budaya, dan ekosistem, pelatihan SDM dan kapasitas pemasaran digital, serta pengaturan kapasitas kunjungan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Keterbatasannya ialah studi berskala lokal sehingga temuan tidak otomatis generalis ke pulau lain dan kualitatif kuat, tetapi pengukuran dampak ekonomi jangka panjang masih terbatas. Diperlukan studi longitudinal. Kesimpulan dan relevansi. Kesimpulan menekankan bahwa integrasi lokal dan ekoturisme memperkuat resource orchestration, komunitas selaras dengan resource based view atau aset lokal sebagai sumber keunggulan, dan dynamic capabilities atau kemampuan reconfiguring sumber daya lokal. Relevan sekarang karena pariwisata pasca pandemi menuntut model berkelanjutan dan partisipatif. Strategi komunitas sentris meningkatkan resiliensi destinasi terhadap guncangan permintaan wisata. Judul paper ke-8 ialah manajemen strategi UMKM, evaluasi SWOT dan implikasi pada keberlanjutan usaha. Penulis Mirjam Arki Ahmadi. Dengan link jurnal terlampir. Latar belakang masalah, UMKM menghadapi persaingan yang semakin ketat di era digital dan globalisasi. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan praktis untuk mengintegrasikan hasil analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, ke dalam rencana strategis yang konkret guna meningkatkan keberlanjutan usaha UMKM. UMKM berkontribusi dalam peningkatan pendapatan nasional sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia. UMKM memiliki posisi penting berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, memaparkan bahwa kontribusi UMKM pada produk domestik bruto atau PDB mencapai 60,34% di tahun 2017. Kontribusi tersebut masih dapat ditingkatkan karena UMKM berperan dalam porsi ekspor di Indonesia mencapai 15,7%, dan faktor keunggulan dari UMKM dapat membuat UMKM memberikan banyak kontribusi kepada perekonomian adalah sifatnya UMKM yang fleksibel, adaptif, kemampuan menyerap tenaga kerja dengan pendidikan yang beragam, serta mampu bertahan dengan segala situasi ekonomi. Menurut Astuti, dengan meningkatkannya daya kompetitif dan persaingan di dunia ekonomi global yang semakin cepat, UMKM harus menyusun rencana dan langkah strategis agar mampu berkompetisi dalam persaingan ekonomi global. Di sini metode yang digunakan pendekatan studi kasus pada beberapa UMKM, pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis SWOT digunakan sebagai alat evaluatif dan dari situ dirumuskan rekomendasi strategi, misalnya strategi SO, SD, WO, and WT. Dengan hasil menunjukkan bahwa
Penggunaan SWOT yang dipadukan dengan perencanaan strategis operasional membantu UMKM merumuskan tindakan konkret, meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan platform digital, dan membangun aliansi lokal. Implementasi strategi menghasilkan perbaikan indikator kinerja sederhana atau peningkatan penjualan musiman akses pasar baru. Keterbatasan dari analisis ini adalah studi berbasis kasus dengan sampel kecil, tidak ada pengukuran kuantitatif jangka panjang untuk menilai keberlanjutan yang sesungguhnya. Selain itu, efektivitas SWOT bergantung pada keterampilan analisis pemilik usaha. Hasil dapat berbeda bila owner kurang kapabel. Kesimpulan dan relevansi, artikel ini menekankan fungsi alat strategik klasik atau SWOT sebagai langkah praktis dalam proses manajemen strategik. Rumusan, implementasi, evaluasi, teorinya terkait strategic planning tradisional dan resource orchestration. Bagaimana sumber daya kecil UMKM dapat disusun untuk memanfaatkan peluang eksternal. Relevan pada fenomena sekarang karena digitalisasi pasar menuntut UMKM bukan hanya menganalisis tetapi juga mengeksekusi strategi digital. Misalnya e-commerce, sehingga kapabilitas organisasi dan akses ke ekosistem menjadi penentu sukses. Judul paper ke-9, Manajemen Strategi dalam Pengembangan Desa Wisata. Penulis Pupung Purnamasari dan kawan-kawan, dengan link jurnal terlampir. Latar belakang masalah, desa wisata menjadi solusi pengembangan ekonomi pedesaan sekaligus cara mempertahankan budaya lokal. Namun, pengembangan desa wisata sering menemui kendala, fragmentasi peran warga, kurangnya perencanaan strategis, keterbatasan akses pasar, dan ancaman dampak lingkungan serta komoditasasi budaya. Penelitian ini lahir dari kebutuhan untuk merumuskan model manajemen strategik yang mengintegrasikan pembangunan produk wisata, pemberdayaan masyarakat, serta mekanisme pemasaran yang efektif. Fokusnya pada proses manajerial, analisis situasi, perumusan visi misi, alokasi sumber daya, implementasi program, dan evaluasi hasil. Tujuannya menghasilkan pedoman strategi yang aplikatif bagi desa-desa yang hendak mengembangkan potensi wisata tanpa mengorbankan nilai budaya dan keseimbangan ekologi. Sebuah isu penting mengingat tren wisatawan yang semakin mencari pengalaman otentik dan berkelanjutan. Metode yang digunakan ialah pendekatan strategis kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara kelompok, observasi dan dokumentasi perencanaan desa. Analisis tematik digunakan untuk merumuskan langkah-langkah strategik. Hasilnya adalah rekomendasi strategi meliputi pembentukan Badan Pengelolaan Pariwisata Desa, pelatihan SDM pemandu lokal, diversifikasi produk wisata, dan penggunaan digital marketing untuk menjangkau segmen wisatawan baru. Partisipatif aktif warga menjadi faktor penentu keberhasilan. Keterbatasannya ialah pendekatan kualitatif bersifat kontekstual, kebutuhan bukti kuantitatif mengenai dampak ekonomi dan lingkungan yang belum terpenuhi. Kesimpulan dan relevansi, temuan menguatkan konsep community-based tourism dan menegaskan bahwa strategik efektif adalah yang menggabungkan institusional, arrangement, dan kapabilitas lokal sejalan dengan institusional teori dan RBV. Relevan dalam konteks sekarang karena desa wisata yang terkelola baik dapat menjadi motor pemulihan pariwisata lokal sembari menjaga keberlanjutan sosial lingkungan. Judul paper ke-10 ialah Manajemen Strategi Keunggulan Bersaing Perusahaan. Penulis Dina Syahreja dan kawan-kawan. Diterbitkan pada jurnal terlampir. Latar belakang masalahnya ialah dalam era globalisasi yang semakin ketat, perusahaan harus menerapkan strategi manajemen yang efektif untuk mempertahankan keunggulan bersaing. Meskipun teori strategi telah berkembang, masih diperlukan pemahaman lebih dalam tentang praktik manajemen strategik yang mampu meningkatkan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Penelitian ini meninjau hubungan antara praktik manajemen strategik dan keunggulan bersaing perusahaan dengan fokus pada elemen-elemen seperti inovasi, efisiensi biaya, kualitas produk, pelayanan pelanggan, serta adaptasi terhadap perubahan pasar.
Metode yang digunakan pendekatan kualitatif, studi pustaka, menganalisis teori dan penelitian terdahulu terkait strategi manajemen dan keunggulan. Hasilnya ialah manajemen strategik yang efektif terbukti membantu perusahaan memilih fokus pada elemen kunci seperti inovasi, efisiensi biaya, dan respon pasar untuk mempertahankan keunggulan bersaing di tengah persaingan global. Keterbatasannya ialah tanpa ada data empiris, penelitian ini tidak mengukur secara kuantitatif bagaimana strategi tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan secara nyata. Selain itu, variabel lain seperti budaya organisasi atau teknologi tidak dianalisis secara terpisah. Kesimpulan dan relevansinya ialah penerapan manajemen strategik yang tepat sangat penting untuk menciptakan keunggulan bersaing, terutama dalam konteks persaingan global yang kompleks saat ini. Judul paper ke-11 ialah penerapan manajemen strategik, sebuah literatur review. Penulis Ika Agustina, Farhad Abbas, Elvira Sina Hajar, dan Aib Saipullah. Link jurnal terlampir. Latar belakang masalah, manajemen strategik merupakan bidang krusial bagi organisasi untuk mengatur tujuan jangka panjang dan respon terhadap tantangan lingkungan bisnis yang dinamis. Banyak praktik manajemen strategik belum terintegrasi secara sistematik dalam penelitian terdahulu, sehingga diperlukan peninjauan komprehensif tentang filosofi tahapan dan model strategi yang relevan. Artikel ini bertujuan untuk menyusun gambaran menyeluruh mengenai konsep dasar, tahapan implementasi, dan model-model manajemen strategik yang berpengaruh di berbagai konteks industri. Metode yang digunakan ya Sistem Literatur Review atau SLR terhadap 50 buku dan artikel internasional atau nasional tentang manajemen strategik. Dengan hasil identifikasi berbagai filosofi manajemen strategik, tahapan perencanaan, hingga evaluasi serta model-model yang berperan penting dalam implementasi strategi, memberi landasan teoritis yang kuat untuk memahami praktek strategik di berbagai organisasi. Keterbatasannya ialah tidak ada data empiris dari organisasi nyata, fokus pada tinjauan teori sehingga variabel praktis seperti respon pasar atau budaya organisasi dalam implementasi strategi tidak dianalisis secara langsung. Kesimpulan dan relevansi, pemahaman teori dan model manajemen strategik yang mendalam sangat penting untuk menghadapi keadaan bisnis yang kompleks dan tidak pasti saat ini. Artikel ini relevan bagi peneliti dan praktisi yang ingin membangun dasar teoritis yang kuat sebelum melakukan studi empiris. Judul paper ke-12 ialah Manajemen Strategik atau Strategic for Building Resilience dan Agility pada PT Citylink Indonesia, dengan penulis Diana Setiawati dan kawan-kawan, dengan jurnal link terlampir. Latar belakang masalah, industri penerbangan nasional terdampak berat oleh pandemi COVID-19 sehingga perlu strategi agar tetap bertahan dan pulih. Penelitian ini mengkaji bagaimana PT Citylink Indonesia melakukan transformasi strategik untuk meningkatkan resilience dan agility di masa pasca pandemi. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data sekunder, termasuk laporan tahunan perusahaan, artikel, dan dokumentasi strategi perusahaan. Dengan hasil, strategi seperti pembentukan satuan Satgas Covid, penerapan protokol kesehatan, penyesuaian jadwal, digitalisasi layanan, dan negosiasi kontrak efektif meningkatkan respon organisasi terhadap ketidakpastian. Keterbatasannya ialah berdasarkan data sekunder saja, tidak ada wawancara langsung dengan manajemen Citylink, sehingga pendalaman perspektif internal masih terbatas. Kesimpulan dan relevansi, strategi adaptif dan agility penting untuk kelangsungan bisnis di industri dengan perubahan lingkungan cepat, khususnya pasca pandemi. Masih sangat relevan di era VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Karena organisasi perlu resilience untuk menghadapi gangguan besar seperti pandemi atau krisis ekonomi. Teori dynamic capabilities sesuai dengan hasil temuan ini. Judul paper 13 ialah Manajemen Strategi dalam Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, dengan penulis Umi Musliha dan link jurnal terlampir. Latar belakang masalahnya ialah
Perubahan lingkungan pendidikan menuntut implementasi strategi untuk memenuhi standar nasional pendidikan di madrasah. Dengan metode yang digunakan ialah studi kualitatif deskriptif menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya ialah strategi yang digunakan mencakup perencanaan berbasis visi misi, analisis SWOT, serta penetapan tujuan pendidikan yang berkelanjutan. Keterbatasannya ialah fokus pada satu sekolah saja sehingga generalisasi temuan sangat terbatas. Kesimpulan dan relevansi, manajemen strategik mampu meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah dan memenuhi standar pendidikan nasional. Relevan dalam konteks kebutuhan pendidikan Indonesia untuk tetap kompetitif dan adaptif terhadap tuntunan kualitas pendidikan nasional, termasuk implementasi strategic planning dalam sektor publik. Judul paper 14 yaitu Manajemen Strategik Sekolah Unggulan Berbasis Islam di Sekolah Dasar yang ditulis oleh Nadia Zilan, Maulida, dan Nanda Dwi Rohmah. Diterbitkan pada link jurnal terlampir. Latar belakang masalah ialah sekolah dasar unggulan perlu strategi manajerial agar mempertahankan mutu pendidikan dan prestasi dalam persaingan sekolah lain. Metode yang digunakan ialah pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif dengan observasi wawancara dan dokumentasi. Hasilnya ialah manajemen strategik dengan analisis lingkungan internal eksternal dan penetapan visi misi berpengaruh pada peningkatan prestasi siswa dan kegiatan sekolah. Keterbatasannya ialah tingkat organisasi sekolah dasar tidak mencerminkan organisasi bisnis besar atau multinasional. Dengan kesimpulan dan relevansi, manajemen strategik terbukti efektif dalam peningkatan kualitas sekolah unggulan. Fenomena kompetisi antara lembaga pendidikan makin ketat. Strategi yang terstruktur membantu lembaga-lembaga ini mempertahankan relevansi dalam konteks teori strategic fit and competitive advantage. Dan judul paper yang ke-15 ialah Manajemen Strategik pada Pendidikan Indonesia Jenjang Perguruan Tinggi selama Pembatasan Sosial Pandemi COVID-19. Ditulis oleh Tatik Ekawati Purnama, Agus Rahayu, dan Lili Adiwibowo. Link jurnal terlampir. Latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh dampak pandemi COVID-19 pada pendidikan tinggi di Indonesia, terutama akibat kebijakan pembatasan sosial yang membuat proses belajar mengajar secara tatap muka terhenti. Perubahan ini memaksa lembaga pendidikan untuk mencari strategi agar tetap mempertahankan efektivitas, kualitas, dan kontinuitas pembelajaran. Metode yang digunakan ialah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi manajemen strategik pada perguruan tinggi selama masa pembatasan sosial. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi perubahan strategi selama pandemi. Hasilnya ialah hasil studi menunjukkan bahwa perguruan tinggi melakukan berbagai penyesuaian strategi manajerial seperti peralihan cepat ke pembelajaran daring atau online, penggunaan teknologi digital untuk pembelajaran dan evaluasi, revisi kurikulum dan metode penilaian agar sesuai tantangan pendidikan jarak jauh. Strategi tersebut dianggap penting untuk menjaga efektivitas pembelajaran dan kepuasan dosen mahasiswa di tengah pembatasan sosial. Keterbatasannya ialah karena bersifat deskriptif dan fokus pada fenomena umum. Di banyak perguruan tinggi, studi ini tidak mengeksplorasi secara mendalam variasi strategi antar institusi serta tidak menggunakan analisis kuantitatif untuk mengukur efek strategi tertentu. Kesimpulan dan relevansinya ialah penelitian menyimpulkan bahwa manajemen strategik merupakan komponen penting dalam pemeliharaan efektivitas pendidikan tinggi di masa krisis. Perguruan tinggi yang melakukan adaptasi cepat melalui strategi pembelajaran digital dan kolaborasi internal cenderung lebih berhasil mempertahankan proses pendidikan selama pembatasan sosial. Temuan jurnal ini sangat relevan dengan fenomena transformasi pendidikan pasca pandemi di Indonesia, di mana banyak lembaga pendidikan kini terus menggabungkan model blended learning dan strategi digital
sebagai bagian dari manajemen strategik mereka. Ini sejalan dengan teori strategic change and adaptive capability yang menekankan kemampuan organisasi untuk merespon perubahan lingkungan eksternal secara cepat dan efektif. Demikian review jurnal dari saya sebagai tugas ujian akhir semester manajemen strategik, dan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.